Sekarang kita sholat tobat masing-masing. Ya. Astagfirullah. Kalian telah berpaling dari Tuhan. Disutradarai oleh Bobby Prasetyo, film ini berkisah tentang santriwati bernama Ainun yang sangat mengagumi tokoh masyarakat bernama Abah Mulya. Sebagai orang sakti yang disegani, Abah Mulya dikenal gemar membantu sesama dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kepopuleran Abah Mulya kian meluas ketika media pemberitaan nasional meliputinya. Ainun makin tergila-gila hingga bercita-cita ingin seperti Abah Mulya. Saat mimpinya melambung tinggi, kejadian mengerikan menimpa tokoh masyarakat itu dan ditemukan mati dengan kepala terpenggal. Sejak saat itu, banyak kejadian mistis yang mengganggu ketenteraman hidup Ainun. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Saat malam tiba, warga desa bersiap untuk istirahat dan menutup warung dagangannya. Begitu pula padepokan Abah Mulya yang tampak lengang karena para pengunjung sudah pulang. Lingga melanjutkan aktivitasnya untuk menyiapkan segala keperluan ritual. Setelah semua beres, ia menyembunyikan kunci rahasia di dalam sebuah buku yang biasa digunakan oleh Abah Mulya juga. Sebelum pergi, Lingga menyempatkan diri untuk memeriksa minuman berfermentasi di botol kaca. Lampu ruangan itu mulai berkedip, pertanda ada energi besar yang menghampiri. Lingga memanggil Abah Mulya sambil menuang minuman. Suara derap langkah kaki itu terdengar lagi di saat listrik padam. Lingga mulai merasa curiga dan mencari keberadaan Abah Mulya. Dengan menggunakan senter, ia bergegas keluar rumah sambil terus meneriakkan nama si Abah. Abah. Suara gemerisik itu terdengar menuju ke tengah ladang jagung yang telah menguning. Lingga mengikuti jalan setapak untuk memastikan keadaan di dalam ladang jagung itu. Lingga semakin panik dengan gangguan mistis yang terus menghantui. Ia berjalan perlahan dan melihat tetesan darah di daun jagung itu. Lingga berlari mengikuti jejak kucuran darah yang membasahi tanah dan ternyata Lingga mendekati Abah Mulya untuk membangunkan pria itu. Namun tiba-tiba darah segar masih mengucur deras dari potongan kepala Abah yang berkedip. Dan film pun dimulai. Kisah dimulai sejak 12 jam sebelum kematian Abah Mulya. Siang itu, Rini terlihat kerasukan setan dan tidak disembuhkan oleh Ainun. Mereka sengaja merekam kejadian itu untuk diupload di media sosial. Ainun memang terpikat dengan pesona Abah Mulya yang kesaktiannya melebihi siapapun juga. Rini menyerang balik dengan menggunakan pisau yang membuat Ainun ketakutan. Rini terkekeh melihat tingkah Ainun yang takut beneran. Ternyata mereka hanya berpura-pura di depan kamera seperti sedang bermain peran. Bagas yang dimintai tolong untuk merekam pun ikut muak melihat tingkah mereka itu. Bagas menegaskan jika hal gaib seperti itu tidak boleh dibuat bahan guyonan agar tidak jadi musyrik sungguhan. Ainun menegaskan jika ia sedang belajar mengusir setan seperti Abah Mulya. Bagas berkata lebih baik Ainun memperbanyak sholat jika ingin menang melawan syaiton, bukan malah merekayasa keadaan. Bagas mengambil belati dari tangan Rini sembari melenggang pergi. Ia meminta Rini untuk menghapus dandanan di wajahnya itu. Ainun langsung melenggang pulang ke pondok pesantren Warugeni dengan sepedanya itu. Sesampainya di rumah, gadis itu bergegas menyalakan televisi yang berisi program berita unggulan. Saat itu, nama Abah Mulya menjadi perhatian banyak orang setelah berhasil menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jurnalis dari berbagai media tak henti mendatangi padepokan Abah Mulya untuk meliput proses pengobatan alternatif itu. Dari informasi yang ada, padepokan Abah Mulya sudah 15 tahun beroperasi di kampung Bumi Suwung yang dipimpin oleh Mulyono Satya.
Warga berbondong-bondong mendatangi padepokan itu untuk menjalin pengobatan alternatif. Mereka mendapat air berkah dari Abah Mulya yang juga diperjualbelikan secara bebas. Saat adegan Abah Mulya menyembuhkan orang kerasukan, Ainun langsung menirukan gayanya. Percaya sama aku. Ainun memiliki simbol aneh di tangannya yang tak henti menirukan gerakan tangan Abah Mulya. Wak Budi yang baru pulang di masjid langsung mematikan televisi dari belakang. Ia menegur Ainun yang belum berangkat sholat padahal sudah waktunya untuk sholat. Ainun masih membanggakan sosok Abah Mulya yang dijadikan panutan hati. Ia berkata jika Abah Mulya bisa menyembuhkan penyakit banyak orang dan membantu orang kesusahan. Apalagi penyakit yang disembuhkan Abah Mulya sudah tak bisa ditangani secara medis. Bahkan banyak dokter yang angkat tangan. Ainun menyalakan televisi itu lagi sembari menggerutu mempertanyakan sikap uaknya yang tak suka dengan Abah Mulya. Uak Budi melenggang pergi untuk kembali mengajar. Ia mengingatkan Ainun agar tidak terlambat ke musola. Ainun seolah tersihir dengan kepewayan Abah Mulya yang sakti mandraguna. Warga yang sudah mengantri di sana sampai berteriak histeris agar bisa mendapat giliran pengobatan. Ainun melenggang pergi ke musola untuk mengikuti kajian sore hari. Saat itu, Pak Kiai sibuk menjelaskan tentang Robul Bait, yaitu kiblat hati di mana menghadap kepada Allah jua. Kondisi musola tampak sepi di musim liburan karena para santri sudah pulang ke rumah masing-masing. Hanya ada Rini yang bertahan di sana. Gadis itu mengaku enggan pulang ke rumah orang tua karena sepi dan tidak seramai di pondok pesantren. Ainun sendiri lahir dan besar di kawasan pondok pesantren. Uak Budi yang selama ini merawat Ainun termasuk penjaga di pondok itu. Bagas melantunkan azan pertanda asyar telah tiba. Di waktu yang sama, Ina bersama ayahnya duduk di teras rumah Abah Mulya untuk menunggu giliran. Ina heran mengapa sang ayah mengajaknya ke sana padahal sebelumnya sang ayah berkata hendak mencari uang. Ayah Ina menjelaskan jika di tempat itulah ia bisa mendapat banyak uang. Ia berjanji sepulang nanti kondisi ekonomi akan jauh lebih baik dan mereka bisa menjadi orang kaya raya. Lingga, murid setia Abah Mulya, keluar dari ruangan bersama seorang pasien. Setelah satu pasien selesai, kini giliran ayah Ina yang diminta masuk ke dalam. Sang ayah meminta Ina untuk menunggu sebentar dan duduk dengan tenang. Ina hanya terdiam sambil menganggukkan kepala. Karena sudah mendengar azan, Ina mencari musola untuk menjalankan sholat asyar. Ia berjalan ke samping padepokan Abah Mulya yang di sana terdapat satu musola kecil. Tempat itu terlihat sangat sepi dan tak terawat. Saat Ina mengambil air wudhu, keran di depannya menyala sendiri. Ia bergegas mematikan keran dan lanjut wudhu lagi. Di waktu yang sama, ayah Ina menyerahkan sejumlah uang untuk digandakan oleh Abah Mulya. Uang itu dimasukkan ke dalam kotak kayu untuk dibacakan mantra pesugihan. Wong si poro jim setan beri perayangan, demit beri. Tangan ayah Ina langsung ditusuk sampai menembus kayu. Abah Mulya melanjutkan ritualnya dengan persembahan darah ayah Ina. Luka tusuk di tangan ayah tiba-tiba menghilang hanya dalam hitungan detik. Rasa sakit yang ia derita ikut pudar berganti dengan tumpukan lembaran uang memenuhi peti kayu. Bisa saya minta lebih, Bah? Saya mohon, Bah. Melihat ritual itu berhasil menggandakan uang, ayah langsung memohon agar mendapat harta yang jauh lebih banyak lagi. Abah Mulya bertanya apakah sudah disiapkan tumbalnya. Ayah sempat terdiam. Ternyata ia sengaja mengajak Ina untuk dijadikan tumbal pesugihan. Saat itu Ina sedang sholat sendirian dengan menggunakan mukena lusuh di musola. Suara derap langkah kaki mulai terdengar menghampiri Ina. Gadis itu berusaha untuk tetap tenang dan malam harinya Rini dan Ainun berjalan pulang ke pondok setelah belanja kebutuhan di warung. Rini terhenyak menyadari lupa beli pembalut.
Ia meminta Ainun untuk menunggu sebentar karena ia akan kembali ke warung dengan cepat. Ainun pun menunggu di tengah jalan yang sepi di mana lampu tiba-tiba berkedip sendiri. Samar-samar terdengar suara pria yang memanggil nama Ainun. Tak disangka sosok yang menghampiri Ainun itu adalah Abah Mulia. Ainun langsung terperangah begitu melihat sang idola berdiri di depan mata. Sambil tersenyum, Abah Mulia berkata jika sebentar lagi Ainun akan menghadap padanya. Pria itu menusuk lehernya sendiri dan Kepala dibalas kepala. Ainun terjatuh melihat penampakan mengerikan tanpa kepala hingga tubuhnya lemas tak berdaya. Untungnya Rini sudah kembali dan membantu Ainun untuk bangkit lagi. Sosok Abah Mulia menghilang dari pandangan dan menyisakan ruangan gelap. Sesampainya di rumah, Ainun disambut dengan kabar duka atas kematian Abah Mulia. Uwak Budi berbincang di telepon berjanji akan memberitahukan pada anak Abah Mulia. Ainun terperanjat ketakutan begitu melihat televisi yang santer memberitakan kematian Abah Mulia. Menyaksikan tempat kejadian perkara, petugas kepolisian dan forensik juga berupaya. Kepolisian mengerahkan tim forensik untuk mengungkap penyebab kematian misterius itu. Tak berselang lama, Uwak Budi mengungkapkan hal yang sebenarnya bahwa Ainun adalah anak dari Abah Mulia. Uwak meminta maaf karena ia hanya menjalankan permintaan terakhir dari arwah Ibu Ainun. Tepat sebelum meninggal, Ibu menitipkan Ainun pada Uwak Budi agar dijauhkan dari Abah Mulia. Ainun baru tersadar mengapa ia selalu takjub dan bahagia ketika melihat Abah Mulia meski hanya di layar kaca. Ia sangat kecewa dengan Uwak Budi yang menyembunyikan sosok ayah kandung. Selama ini Ainun tidak pernah merasakan punya orang tua sampai dianggap rendah oleh semua orang. Ia dianggap sebagai anak yatim piatu yang cuma diurus oleh penjaga pondok. Uwak Budi menegaskan jika ia menjalankan wasiat dari Ibu Ainun. Sekarang siapa yang membohong? Bahkan, ia tidak pernah menggunakan uang pemberian Abah Mulia yang selama ini dikumpulkan dalam satu wadah. Uwak Budi menyerahkan semua pemberian Abah Mulia pada Ainun dan melenggang pergi masuk kamar. Ainun membuka bungkusan itu yang berisi uang dan perhiasan dari ayahnya. Ia juga menemukan foto pernikahan ibu yang ternyata sudah lama dipersunting Abah Mulia. Ainun sampai menangis ketika melihat wajah ibunya ada di foto itu. Ainun langsung mengajak Rini untuk melayat ke rumah Abah Mulia. Ainun berkata jika ayahnya baru saja meninggal dunia. Rini bingung bagaimana ayah Ainun bisa meninggal 2 kali. Selama ini Ainun berkata jika ayahnya sudah lama mati padahal ia sendiri tak tahu siapa ayah kandungnya. Ya Allah. Bagas langsung menegur 2 santriwati itu yang terlihat hendak kabur dari pondok. Pagi harinya mereka bertiga pergi ke desa Abah Mulia untuk membantu Ainun menemukan kebenaran. Karena tidak punya kendaraan, mereka numpang di bak mobil pick-up. Dalam perjalanan itu, Ainun bercerita jika Uwak Budi selalu berkata ayah Ainun telah tiada dan selalu menghalanginya untuk bertemu Abah Mulia. Ainun sempat bengong sebentar hingga suara Abah Mulia kembali terdengar memanggil namanya. Ainun. Mereka sampai di padepokan. Di tempat itu dipenuhi warga yang menangisi kepergian Abah. Ajeng menghampiri Lingga dan berkata jika anak pertama Abah sudah datang. Lingga meminta Ajeng untuk tetap di dalam rumah karena mereka membutuhkan Ainun. Lingga menghampiri Ainun dan memperkenalkan diri sebagai murid Abah Mulia. Saya Lingga, muridnya Abah. Assalamualaikum Mas Lingga. Lingga mempersilahkan Ainun jika ingin melihat jenazah Abah Mulia untuk yang terakhir kali. Pria itu juga meminta Ainun untuk menyiram air di jasad Abah Mulia yang sedang dimandikan. Saat Ainun berjalan mengikuti Lingga, si Bagas dan Rini menunggu di depan rumah. Rini heran mengapa Ainun bisa memandikan jenazah sang ayah. Bagas berbisik, mungkin mazhab Abah Mulia berbeda. Ainun terdiam melihat jasad sang ayah di mana bekas jahitan tampak melingkar di leher. Ia juga melihat simbol aneh yang muncul di lengan sang ayah.
Simbol itu persis seperti yang ada di lengan Ainun. Ajeng masih mempertanyakan keadaan dan menatap Ainun dengan sorot mata tajam. Ainun bergegas mengambil air kembang untuk disiram ke jasad ayahnya. Setelah dimandikan, jasad Abah dimakamkan selayaknya umat muslim lainnya. Warga yang melawat langsung menangis histeris diiringi tabuhan gamelan. Lingga berbisik membaca mantra saat ikatan tali kain kafan dilepas dari jasad Abah Mulya. Rini justru mengira jika Lingga sedang mengumandangkan azan atau doa. Setelah mendengar kosakata yang aneh, Rini baru menyadari jika doa yang dipanjatkan sangatlah aneh. Mbak, permisi, kami mau pamit dulu. Sore harinya, Lingga meminta Ainun untuk ikut ke padepokan. Ia hendak menyampaikan wasiat penting yang ditinggalkan Abah Mulya tepat sebelum kematiannya. Lingga meminta Rini dan Bagas untuk pulang duluan karena hanya Ainun yang diperbolehkan masuk. Ainun meminta izin pada Ajeng agar temannya tinggal sementara di rumah itu. Ajeng memperkenalkan diri jika ia adalah istri ketiga Abah Mulya yang otomatis menjadi ibu tiri dari Ainun. Lingga meminta Ajeng untuk menyiapkan 2 kamar. Ajeng membawa Rini dan Bagas ke dalam rumah. Ia memberi nasihat agar mereka berdua segera pergi dari rumah Abah. Apa yang mereka lihat di televisi sangat jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan. Ajeng bahkan berkata akan lebih baik jika mereka bertiga bisa segera pergi dan jangan kembali. Ajeng meminta Rini dan Bagas untuk menunggu sejenak sementara ia akan menyiapkan kamar di lantai 2. Ainun sudah berada di padepokan ayahnya bersama Lingga. Ia terus bertanya mengapa Abah Mulya meninggal dengan cara setragis itu. Lingga tak menjawab semua pertanyaan dari Ainun. Ia melenggang masuk ke ruangan gelap dan meminta Ainun untuk menunggu di depan pintu. Seketika itu, Ainun mendekati sosok wujud di balik tirai merah yang tampak menakutkan. Ainun berteriak ketakutan begitu melihat sosok jin merah yang memeluk tubuhnya. Lingga menghampiri gadis itu dan memberikan kitab kayu titipan dari Abah Mulya untuk Ainun. Sebelum meninggal, Abah Mulya berpesan agar Ainun meneruskan ajarannya di padepokan itu. Lingga menegaskan jika Ainun hendak mengetahui apa yang terjadi pada Abah, maka Ainun harus masuk ke ajaran padepokan. Lingga kembali menegaskan bahwa ilmu sakti Abah Mulya hanya bisa diteruskan oleh darah dagingnya sendiri. Ainun mulai penasaran dan bertanya ajaran apa yang dianut sang ayah. Lingga meminta Ainun untuk bersiap di sepertiga malam. Ia akan membawa Ainun ke tempat rahasia Abah Mulya. Lingga berjanji akan membimbing Ainun untuk lebih dekat dengan Abah. Di waktu yang sama, Bagas pergi ke musola untuk menjalankan sholat asyar. Ia heran dengan kondisi musola yang tampak lengang dan tak terawat. Bagas menyalakan mikrofon untuk melantunkan azan. Tiba-tiba Lingga menghampiri dan berkata jika di desa mereka tak ada kegiatan azan ataupun sholat berjamaah. Bagas merasa heran mengapa dilarang mengumandangkan azan sementara sejak pagi tadi Bagas sama sekali tidak mendengar lantunan azan. Lingga menegaskan jika Bagas harus menghormati adat dan kebiasaan di desa mereka itu. Ia mempersilahkan Bagas untuk sholat sendiri sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Bagas mulai resah ketika mendengar suara Abah Mulya di belakangnya. Ia meneruskan bacaan surat pendek dan lanjut sampai sujud. Suara Abah Mulya kembali terdengar sedang melantunkan ayat Al-Quran. Bagas semakin panik dan menoleh ke arah samping. Ternyata sontak pemuda itu ketakutan namun tak bisa beranjak dari tempat ibadahnya. Bagas membaca istighfar sambil memejamkan mata berharap penampakan kepala manusia yang terpenggal itu segera menghilang. Bagas segera duduk di antara 2 sujud namun tak disangka ia terduduk dengan membelakangi kiblat. Bagas pun terpaksa meningkatkan kekhusyukan ibadah dan mengulang sholatnya sendiri. Malam itu Ainun belum juga kembali dari padepokan. Bagas mulai khawatir dengan nasib sahabat bayinya itu. Rini yang sedang halangan justru menggoda Bagas. Ia melihat ada getaran cinta yang membara di hati Bagas untuk Ainun.
Bagas menceritakan kejadian saat ia berada di musola tadi sore. Ia mengira kiblatnya bisa berubah sendiri saat bangkit dari sujud. Rini baru menyadari apa yang dikatakan Bagas itu benar. Sedari tadi ia sama sekali tak mendengar azan padahal ada musola di dekat padepokan itu. Bagas berpikir musola itu sudah ada sejak lama dan pernah digunakan sebelumnya. Ia ingat dengan cerita di zaman Rasulullah dulu ketika setan datang dan menguasai suatu tempat tinggal hingga semua orang di tempat itu menjadi kafir. Rini bercerita saat di pemakaman jenazah Abah Mulia dicium oleh semua warga. Mereka berebut ingin menyentuh tubuh jenazah yang sudah tak bernyawa itu. Semua orang pengen pegang. Menurut aku kok ya aneh, Mas. Tak berselang lama, Ainun kembali ke rumah itu dan langsung masuk ke dalam kamar. Ainun sibuk membaca kitab yang diwariskan Abah Mulia. Rini menghampiri Ainun sembari bertanya bagaimana kondisi padepokan Abah Mulia. Karena Ainun hanya diam saja, Rini memainkan kamera untuk merekam sahabatnya itu seperti biasa. Ainun masih terdiam sembari fokus membaca kitab. Rini mulai kesal dan memotong kuku jarinya. Entah mengapa, gunting kuku itu melesat hingga melukai jari tangan Rini sendiri. Dengan tertawa cekikikan, Rini berlari mendekati Ainun. Ia bergurau sambil memohon agar luka itu disembuhkan seperti saat Abah Mulia mengobati para pasien. Tiba-tiba, Ainun menjadi sangat serius. Ia merapalkan mantra yang biasa diucapkan oleh sang Abah. Hong, Hong, Kololodro. Di waktu yang sama, Ajeng mengantarkan makanan ke sebuah kamar yang paling belakang. Bagas sempat memergoki wanita itu dan mencari tahu apa yang terjadi. Ia mengintip di dalam lubang pintu kamar di mana kamar itu terlihat kosong tak berpenghuni. Tiba-tiba, Assalamualaikum, Mas Bagas. Ainun muncul di belakang Bagas dan langsung bertanya di mana Rini berada. Bagas panik karena baru saja Rini pergi ke dalam kamar untuk menyusul Ainun. Tadi kamu gak sama Ainun? Tak disangka sosok Ainun yang bersama Rini itu menghilang dalam sekejap mata. Rini sampai memeriksa kamera untuk membuktikan jika Ainun duduk di samping ranjang bersamanya. Naas dalam rekaman itu hanya ada Rini sendirian. Rini langsung ketakutan dan merengek untuk pulang. Karena hari sudah malam, Bagas berjanji akan membawa Rini pergi esok hari. Ainun justru menolak pulang. Ia sudah menemukan rumah baru yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Ainun bertekad kuat hendak mempelajari ilmu yang dimiliki Abah Mulia di sana. Di kamar lain, Ajeng menghampiri anaknya, Rahmat, yang masih susah payah mempelajari mantra. Sedianya, anak Ajeng lah yang harus menjadi pewaris ilmu Abah Mulia, namun karena Ainun pulang ke padepokan, maka gadis itu yang akan mendapat warisan. Di malam yang kian larut, selimut Ajeng terjatuh dengan sendirinya. Ajeng menyibak selimut itu di mana Rahmat menyembunyikan diri. Anak itu ketakutan dan berkata jika Abah Mulia sudah datang. Ajeng mengintip dari bawah selimut di mana sosok pria seperti Abah berjalan mendekatinya. Ajeng yang ketakutan meminta Rahmat untuk segera pergi dari rumah itu. Tiba-tiba, Ayo kita pergi sekarang. sepertiga malam itu, Lingga membawa Ainun ke sebuah gua yang dipenuhi dengan lilin ritual. Ia berkata jika Abah Mulia biasa melakukan pertapaan di tempat itu untuk mendapat ilmu. Lingga juga mengajarkan berbagai hal pada Ainun. Ia berkata jika ilmu Abah Mulia adalah ajaran yang menyelamatkan umat manusia. Sebagai keturunan Abah Mulia, Ainun membawa beban tanggung jawab yang sangat besar. Lingga mengasah belati dan membakarnya dengan api. Setelah dirasa cukup panas, Lingga menusukkan belati itu ke tangan dan kaki Ainun. Saat gadis itu kesakitan, Lingga justru meminta Ainun untuk pasrah dan jangan melawan. Ia membimbing Ainun untuk merapalkan mantra pewarisan Saka. Ainun dipaksa untuk mengikuti setiap perkataan Lingga. Ainun melihat sosok anak kecil yang memeluk kepala Abah Mulia sembari menangis minta maaf. Ainun membuka kedua mata yang ternyata sementara itu, Rahmat terbangun mendengar suara Abah Mulia memanggil namanya. Ia mematikan radio dan mengintip keluar jendela.
Ainun tersenyum ke arah Rahmat sementara Lingga sibuk memercikan api ke belakang gadis itu. Darah Ainun mengucur membasahi tanah dan berjalan mengelilingi penjuru desa. Lingga berkata darah itu akan menghipnotis semua orang agar menghadap ke arah Ainun. Akan membuat seluruh jiwa di tempat ini menghadap ke arahmu. Dini harinya, Bagas sama sekali tak bisa tidur menunggu Ainun dan Rini di luar kamar. Rahmat menghampiri pria itu dan berkata jika Ainun sudah dikuasai iblis sama seperti ayahnya. Ainun terbangun dengan tubuh penuh luka dan melenggang pergi begitu saja. Rahmat masih bersama Bagas dan berkata jika Bagas ingin tahu apa yang terjadi pada tempat itu, maka Bagas harus mengumandangkan azan. Bagas langsung pergi ke musola untuk melantunkan azan. Seorang anak bernama Ara langsung batuk darah begitu mendengar lantunan azan. Ainun ikut kesakitan bersama dengan seluruh warga desa yang tak tahan mendengar suara azan. Bayangan Ainun di cermin menatap tajam, padahal Ainun tidak menatap ke arah cermin itu. Bagas ikut batuk darah tepat setelah melantunkan azan. Bagas mengajak Ainun untuk sholat berjamaah dan bermunajat meminta perlindungan pada Allah. Karena Rini sedang halangan, gadis itu menunggu sendirian di depan teras. Si kecil Rahmat hanya memperhatikan dari kejauhan. Bagas dan Rini terkejut mendengar suara dentuman di atas musola itu. Ternyata Astagfirullahaladzim, Ainun. Bagas langsung menyingkirkan Ainun dari tubuh Rahmat yang dicekik kuat-kuat. Ajeng menyusul ke musola untuk menyelamatkan putra pertamanya itu. Ainun terhempas dan tersadar dari kerasukan. Ia sama sekali tak ingat dengan kejadian yang baru dialami. Rini yang ketakutan sampai memeluk Ainun tanpa mau melepaskannya. Di pagi yang hampir terang, warga sudah memenuhi rumah Abah Mulia. Mereka hendak meminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi tadi malam. Lingga langsung memperingatkan Bagas tentang larangan di desa mereka itu. Bahkan semua warga merasa terganggu dengan adanya azan di musola. Lingga berkata jika Bagas tidak menghormati adat di sana, maka lebih baik mereka semua angkat kaki. Bagas berjanji ia akan segera pergi dari desa itu. Ainun meminta penjelasan pada Ajeng tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ajeng pun menjelaskan bahwa Rahmat adalah anak Abah dari istri kedua. Sudah 5 tahun ia mengurus anak itu. Rahmat disembunyikan dari warga karena menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan di mana kakinya kecil sebelah. Ibu Rahmat meninggal tak lama setelah ia dilahirkan, sama seperti ibu Ainun. Bahkan tak ada yang pernah melihat jenazahnya juga. Rahmat menegaskan bahwa abah mereka itu bukan orang yang benar. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba Ainun mengeluarkan darah dari hidungnya. Ainun berkata jika Abah Mulia selalu benar dan mereka yang salah. Ainun melenggang pergi, masuk ke kamar dan menguji diri di dalam sana. Bagas dan Rini sampai kewalahan membujuk Ainun untuk ikut pulang ke pondok. Rahmat menjelaskan jika warga desa telah disumpah untuk selalu berkiblat kepada Abah Mulia. Dari ajaran itu, mereka mendapat hasil yang diinginkan dan mendapat imbas bagi yang melawan. Rahmat yang diasingkan dari kehidupan manusia mulai mencari tahu tentang kesesatan abahnya. Ia selalu penasaran dengan apa yang dilakukan Abah Mulia. Rahmat semakin mengerti di mana ayahnya mendapat sumber kekuatan. Ternyata Abah Mulia termasuk penyembah setan yang mencuri dengar tentang semua kabar dari langit. Bagas bergumam bahwasanya setan menyampaikan kebenaran untuk menyesatkan umat manusia. Rahmat kembali melanjutkan ceritanya. Ia berkata, sejak Abah Mulia memimpin kampung itu, warga mulai bergantung pada Abah Mulia bukan kepada Allah. Setan memang bisa mencuri dengar apa yang ada di langit. Ia membawa Bagas dan Rini untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah di padepokan. Dengan menggunakan kunci rahasia, anak kecil itu membuka pintu rahasia menuju ke ruang bawah tanah. Rini tak lupa membawa kamera untuk merekam kondisi tempat rahasia itu. Dari kamera terlihat Bagas masuk ke sebuah kamar. Rini berlari mengikuti Bagas, namun pria itu menghilang entah kemana. Bagas. Mas Bagas, tunggu. Rini lanjut merekam foto Abah Mulia yang berada di balik tirai. Pria itu selalu membawa tasbih di tangannya. Saat Rini hendak pergi, biji tasbih menggelinding di tanah hingga menghentikan langkah kakinya. Rini merekam lukisan Abah Mulia itu lagi yang sudah tidak membawa tasbih.
Bahkan di samping lukisan terdapat sosok berwujud manusia yang diselimuti kain putih. Anehnya, sosok itu hanya terlihat di kamera dan tidak terlihat dengan mata kepala. Rini berusaha untuk terus merekam dan Bagas menghampiri Rini yang berteriak histeris. Ia menemukan pintu lain di dalam ruangan rahasia itu. Bagas meyakini ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu tersebut. Saat membuka pintunya, tiba-tiba naas, tak hanya satu makhluk yang mengelurkan tangan. Berbagai makhluk mulai merayap ke arah pintu untuk mengelahap Bagas hidup-hidup. Bagas meneriakkan takbir dan berlari menjauhi pintu bersama Rini. Gadis itu terjatuh dengan kamera yang menghadap ke arahnya. Bagas membantu Rini untuk bangkit, namun pintu keluar sudah tertutup. Mereka berteriak minta tolong, namun sosok mereka muncul di belakang mereka. Kamera Rini masih merekam di mana semua makhluk berwujud manusia itu tunduk pada mereka berdua. Bagas berusaha membaca ayat kursi dan berbagai doa pengusir setan. Untungnya pintu berhasil dibuka dan mereka lari dari tempat itu. Malam harinya, Ainun keluar dari rumah dengan menggunakan gaun putih. Banyak warga yang mengikuti langkah gadis itu. Ayu menghampiri Lingga di mana pria itu berkata jika waktunya sudah tiba. Ayu menyadari tatapan kosong Ainun yang sangat berbeda dengan Abah Mulia. Lingga pun menjelaskan jika Abah Mulia mengosongkan diri dan diisi oleh ilmu hitam, namun Ainun datang dalam keadaan penuh isi. Lingga membawa serta anak dan istrinya untuk melihat kondisi Ainun. Warga yang menderita penyakit langsung disembuhkan satu persatu. Ainun membaca mantra dari kitab Abah Mulia. Warga seolah mendapat angin segar dengan kedatangan Ainun yang menjadi penerus ilmu Abah. Mereka berebut meminta kesembuhan dari segala penyakit yang mendera. Di waktu yang sama, Rahmat menemui ibunya dan berkata jika ilmu Abah kembali seperti dulu lagi. Ia mengajak ibunya untuk segera pergi dari tempat itu karena ilmu sesat itu akan terus ada. Sementara mereka berkemas, Ainun sibuk menyembuhkan banyak warga. Bagas menutupi rambut Ainun dengan jaketnya dan meminta gadis itu untuk segera sadar. Lingga menjauhkan Bagas dari Ainun seraya berkata jika Ainun sudah menjadi pimpinan padepokan yang baru. Semua ilmu Abah Mulia sudah turun padanya dan tak ada yang bisa menghalangi. Ainun memukul Bagas dan berkata jika suara Bagas sudah membuat semua warga desa kesakitan. Lingga menegaskan ilmu Abah di raga Ainun harus segera disempurnakan demi kebaikan warga desa. Kamu sama semua orang di kampung ini udah dikuasai sama syaitan, jadi mereka semua butuh aku. Sontak, warga langsung menangkap Bagas dan Rini yang dianggap mengancam keselamatan mereka. Setelah Ainun dibawa pergi, Bagas dan Rini memilih untuk kembali ke rumah Abah Mulia. Rini mencari Rahmat dan Ajeng di mana mereka semua sudah pergi dari kampung itu. Di waktu yang sama, Ainun dan Lingga sudah berada di dalam gua untuk menyempurnakan ilmu. Ainun melihat Rahmat dan Ajeng sebagai pelaku pembunuh Abah. Mereka berdualah yang merencanakan pembunuhan itu dan jasad Abah disembunyikan di tengah ladang jagung. Semua warga bersimpuh di hadapan Ainun yang kini menjadi pengganti Abah Mulia. Rahmat dan Ajeng sudah kabur dari rumah dengan berjalan di tengah kebun jagung. Rahmat diseret oleh makhluk mengerikan hingga membuat Ajeng kebingungan mencarinya. Mereka berdua saling mencari di dalam kegelapan hingga tiba-tiba di malam saat Abah Mulia terbunuh, Ajeng menemui pria itu di dalam gua. Ajeng sudah tahu jika dirinya akan mati sebagai tumbal setelah melahirkan anak. Rahmat yang mengantar Ajeng untuk melakukan perlawanan terhadap ajaran sesat Abah Mulia. Naasnya, Ajeng dicekik dalam kondisi hamil tepat di depan si Rahmat. Ajeng langsung mengambil belati untuk menusuk leher suaminya sendiri. Rahmat turut membantu ibunya dan membunuh ayah kandungnya itu. Sama seperti dulu, Rahmat dan Ajeng kini berusaha untuk melawan kekuatan jahat yang ada pada diri Ainun. Rahmat sudah hampir mati dan berlari meninggalkan Ajeng. Untungnya, anak itu berpapasan dengan Bagas dan juga Rini. Mereka mencari keberadaan Ajeng dan Ainun yang telah menghilang entah kemana. Mereka kembali ke rumah Abah agar bisa menemukan cara untuk menghentikan proses penumbalan. Rahmat menemukan kitab itu dan mulai mempelajarinya bersama Bagas. Di waktu yang sama, Ainun menyeret jasad Ajeng ke dalam kampung hingga diteriaki warga. Bagas membaca sebuah coretan di kertas di mana yang bisa membunuh medium dari setan hanyalah garis keturunan atau satu darah yang sama.
Dengan kata lain, yang bisa membunuh Abah adalah Rahmat. Kini Rahmat juga harus membunuh Ainun. Bagas mencari cara lain untuk mengatasi masalah tanpa masalah. Bagas berpikir jika ia harus mengumandangkan azan di dalam rumah Abah. Sementara itu, warga desa berkerumun melihat Ainun yang menyeret Ajeng ke rumah Abah Mulya. Ainun berteriak di depan rumah itu memanggil Rahmat karena sudah membunuh ayahnya sendiri. Keluar sebelum aku bunuh ibumu! Meski Ajeng bukan ibu kandungnya, namun Rahmat sudah menganggap Ajeng seperti ibu sendiri. Ia berlari menuju ke arah Ajeng hingga Bagas dan Rini terpaksa menghalangi. Saat Ainun hendak menghabisi nyawa Rahmat, Ajeng mencengkram kaki iblis itu hingga dirinya mati di amuk Ainun. Pak, tolong Pak! Bantu Pak! Lingga berteriak memanggil warga agar mereka turut membantu menenangkan Ainun. Tubuh gadis itu diikat di batang pohon, namun Ainun justru tertawa riang gembira. Lingga mendekati gadis itu dan berkata bahwa mereka membutuhkan Ainun. Tubuh Lingga dibuat melayang ke udara hingga Ayu menjerit histeris takut suaminya akan mati. Iblis di dalam tubuh Ainun berteriak jika dirinya adalah makhluk terkuat di jagat semesta raya. Bagas langsung mengumandangkan azan tepat di samping kanan Ainun. Iblis itu mulai mengerang kesakitan dan Ainun kembali menguasai raga. Ainun mengerang kesakitan dan meminta Bagas untuk berhenti azan. Bagas tetap melanjutkan azannya meski darah mengalir keluar dari mulut dan telinga. Setelah azan berhenti, terdengar suara teriakan dari dalam ruang bawah tanah. Bagas menitipkan Ainun pada Rini dan meminta warga untuk ikut dengannya. Rahmat ikut membantu Bagas dan menunjukkan jalan menuju ke ruang rahasia. Sesampainya di sana, mereka melihat bungkusan kain dan guci yang digantung di langit-langit. Mereka membuka setiap bungkusan kain yang ternyata berisi mayat manusia. Ini ulahnya Abah. Ainun mulai menakut-nakuti Rini yang berdiri sendirian di depan wajahnya. Ia berkata bahwa mereka yang jasadnya disimpan di dalam ruang rahasia adalah tumbal dari pasien Abah Mulya. Pantas saja jasad si kecil Ina tampak meringkuk dalam bungkusan kain itu. Orang yang menumbalkan keluarganya sendiri telah menjual jiwanya pada iblis. Rini bingung dengan apa yang terjadi hingga Ainun menghilang dari ikatan. Bagas bersama warga masih sibuk membuka setiap bungkusan kain putih yang berbau busuk di sana. Lampu ruangan itu mulai berkedip hingga membuat seluruh mayat tertunduk menghadap iblis. Ainun berdiri menghadap mereka dan berkata bahwa semua manusia itu telah berpaling dari Tuhannya. Sampai kiamat tiba, mereka akan selalu menghadap pada iblis. Bahkan Bagas tak sanggup menahan tubuhnya untuk tidak ikut sujud. Bagas kembali melantunkan azan untuk melawan kuasa jahat itu. Iblis di dalam tubuh Ainun berteriak hebat dan mengerang kesakitan. Setelah Ainun terkapar lemah, Bagas bisa bergerak kembali dan menyelamatkan Ainun. Bagas menegaskan semua warga desa harus bertaubat dari apa yang telah mereka perbuat di masa lalu. Mereka harus kembali pada kiblat yang benar agar selamat dari serangan iblis mematikan. Malam itu juga warga berkumpul di musola untuk melaksanakan sholat taubat masing-masing sesuai dengan petunjuk. Selain memohon ampun, mereka juga harus meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ainun ikut sholat bersama warga sementara Rini sibuk berzikir dengan tasbih birunya. Anehnya, tasbih itu lepas dan bijinya menggelinding ke kaki Ainun. Gadis itu melihat Abah Mulya di depan mata hingga kehilangan kesadaran. Rini berusaha menyadarkan Ainun, namun semua sudah terlambat. Ajaran Abah Mulya sudah tertanam di hati Ainun hingga membuatnya lancang menantang kekuatan Tuhan. Rini tak henti melanturkan takbir yang membuat tubuh Ainun melemah hingga jatuh pingsan. Pada akhirnya, Ainun berhasil menjalankan sholat taubat bersama warga. Allahu Akbar. Pagi harinya, warga desa Kelimpungan melihat anggota keluarganya telah mati. Petugas kembali mengevakuasi para tumbal yang dimasukkan ke kantung jenazah. Rahmat tak kuasa menahan tangis saat Ajeng ditemukan dengan wajah hancur tak bernyawa. Setiap jenazah yang berhasil diidentifikasi langsung dimakamkan oleh keluarganya. Kini mereka mengumandangkan azan dengan tenang. Wak Budi menyusul ke desa hendak menjemput Ainun, namun gadis itu memilih untuk menetap di sana. Ainun membawa misi besar hendak meluruskan kesesatan yang pernah diperbuat sang ayah. Ia harus mengurus Rahmat, adik tirinya sendiri.
Bagas memberikan kitab Abah Mulia pada Uwak Budi agar diteruskan pada Pak Kiai. Rin ikut pulang ke pondok bersama Uwak Budi, sementara Bagas menetap di desa bersama Ainun. Surat Al-Baqarah ayat ke-257 menegaskan bahwa Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju pada cahaya keimanan, sedangkan orang-orang yang kufur berlindung pada Togut. Mereka itulah penghuni neraka yang kekal di dalamnya, dan film pun berakhir. Togut adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada setiap apa yang disembah selain Allah yang disembah dengan peribadatan oleh para pengikutnya. Sebelumnya, film ini diberi judul Kiblat dan menuai kontroversi karena posternya menampilkan gerakan ruku dengan kepala menghadap ke atas. Film ini juga menghadapi somasi dari para dukun putih karena dianggap memberikan pandangan negatif terhadap dukun Indonesia. Terlepas dari segala kontroversinya, nuansa horor yang dibangun dalam film terbilang cukup berani dengan menonjolkan aksi gore yang berdarah-darah. Film ini memiliki pesan moral yang kuat tentang pentingnya belajar agama secara hafah. Apa yang tampak di luar belum tentu sesuai dengan kenyataan yang terjadi di baliknya. Dalam Islam, mengidolakan seseorang boleh dilakukan selama tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat agama. Terima kasih dan sampai jumpa.